Masih ya. Kita berdoa mudah-mudahan nggak turun hujan ya. Amin. Oke, tetap semangat. Ini dia ada sahabatku. Ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Mumpung ada Pak Ustadz, kayaknya kurang pas kalau kita nggak tanya-tanya sama beliau ya. Kita sekarang masuk ke segmen Tanya Ustadz. Oke, kita butuh standing mic. Ya, kita akan kasih kesempatan teman-teman kita. Umi, lu juga ikut Mi, nanya Mi. Umi ikut. Oh, masalah lu kan banyak Mi, ayo lu tanya. Umi masalahnya banyak Ustadz. Ayo. Oke Pak Ustadz silakan di Saya di sini ya, oke. Jihan dulu kali, Kak Jihan. Jihan, Boleh. Duri. Ya, yang banyak masalahnya di belakang Umi Umi ya. terakhir. Biar gak ditanya-tanya. Aku, apa Jihan? Oke, kesempatan yang pertama. Silakan Jihan Audi mau bertanya apa langsung. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Boleh dong. Ya, sebentar, Oke. jangan deg-degan begitu dong, biasa aja. Jadi Ustadz Jihan mau tanya, Ya. kalau semisal siang-siang kita rindu pasangan tuh bikin batal puasa nggak? Nah lo, lagi puasa siang-siang kita rindu sama pasangan. Betul. Nah, silakan Pak Ustadz jawab. Ya, coba Ahilman mau tanya, acungkan tangan siapa yang jomblo di sini ada? Saya Pak Ustadz. Belum ya? Apaan jomblo? Di sini di rumah ada Bi. Bisa begitu. Ini Bang Ramzi, Ya. sebelum saya jawab saya mau kasih pantun dulu. Boleh apa boleh? Boleh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cakep. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu Ramadan ini masih sendirian? Udah Ya. mulai nakal Pak Ustadz. Jadi kalau ditanya rindu sama pasangan, boleh apa enggak? Nah. Boleh. Ya. Karena rindu itu kan perasaan dari Allah, betul? Iya. Cinta itu perasaan dari Allah, betul? Betul. Nah, yang sering jadi salah cara mengekspresikan rindu itu. Nah, ini dia pentingnya nih. Jadi kalau pas lagi puasa ngajak ketemuan, ketemuannya di tempat yang sepi, berduaan. Nah, ini yang dikhawatirkan puasanya jadi Betul. rusak, Mas Nyari Ramzi. penyakit itu Nyari namanya. penyakit namanya. Namanya siapa ini? Jihan. Jihan, Ya Ustadz pura-pura nggak tahu. Ustadz doakan mudah-mudahan Amin. Jihan segera ketemu jodohnya. Amin. Oke, baik silakan. Iya. Jihan. Riri, ayo Riri. Oke, Pak Ustadz mau bertanya nih. Boleh dong. Ini yang dari dulu ambigu nih. Ya. Kalau amalan-amalan kita berangkat ke masjid itu kan kalau jalan lebih bagus amalannya. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kalau misalkan pakai motor bagaimana hitungannya? Kita sering Gitu. dengar semakin banyak langkah ke masjid, Iya. pahala semakin banyak. Ini kalau pakai motor gimana? Iya. Tergantung bensin yang dikeluarkan ya. Iya. Kalau jalan kaki yang dihitung adalah setiap langkahnya. Betul? Betul. Kalau pakai kendaraan maka setiap liter bensin yang keluar itu akan dihitung besar pahalanya. Betul? Tuh. Makanya Nabi SAW tuh mengajarkan Mas Ramzi. Ya. Kalau kita berangkat ke masjid, Ya. misalnya berangkatnya lewat kanan, Ya. pulangnya lewat kiri. Dianjurkan. Dianjurkan. Oh, iya. Jadi cari jalan yang berbeda agar mendapatkan pahala lebih banyak. Oke. Artinya seberapa besar pengorbanannya semakin besar pahalanya. Ya. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Jalan kaki boleh, pakai motor boleh. Yang nggak boleh yang nggak ke masjid. Ya itu dia. Itu jawaban. Yang nggak boleh yang nggak ke masjid. Apalagi laki-laki ya. Iya, betul. Oke. Baik terima kasih Duri silakan. Malah udah kamu nanya ke aku aja nanti belakang ya. Silakan. Assalamualaikum. Tanya dong Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh nggak sih kita tuh berbohong kepada orang yang ingin pinjem uang ke kita? Karena kita kan biasanya tahu ya orang itu ngembaliinnya lama. Iya. Dan kalau ditagih tuh malah lebih galak gitu Pak Ustadz. Gimana tuh? Ini menarik Pak Iya. Ustadz. Mau minjemin tapi kita tahu tuh orang pasti gantiinnya lama nih. Kita Iya. bilang aja nggak ada duit gitu. Iya makanya begini, agar silaturahmi tidak terputus,
Pinjam dulu 100. Jadi Ustadz boleh nggak sih kita tuh bilang sama orang bahwa kita nggak punya uang. Karena tahu orang ini kalau balikin hutang susah. Gitu ya? Ya. Boleh nggak? Jawabannya boleh, tapi jangan berbohong. Oh jangan berbohong. Bilang aja nggak ada. Bilang aja nggak bisa. Bilang aja nggak mau. Ada keperluan lain. Ada keperluan yang lain. Ya. Daripada berbohong, khawatirin jadi dosa kan? Ya. Makanya kata Nabi, ada berbohong yang diperbolehkan. Satu, berbohong yang diperbolehkan itu berbohongnya seorang suami Ya. kepada istrinya untuk menyenangkan hati istrinya. Boleh tuh. Boleh. Iya. Contoh gini, bunda teh paling cantik sekomplek ini. Itu bohong banget kan? Pasti ada yang lebih cantik kan? Tapi untuk nyenengin hati istri itu boleh. Ya boleh. Yang kedua, kita boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Jadi Mas Ramzi sama A misalnya lagi Ya. berantem. Saya bilang, Mas Ramzi ada salam dari si A. Padahal si A. Padahal si A nggak bilang itu. Oke. Ya. Saya bilang, A ada salam dari Mas Ramzi. Padahal nggak bilang gitu. Ya. Mereka bermusuhan, Ya. kita damaikan dengan cara saling mengirim salam, itu boleh. Boleh. Dan yang ketiga, yang diperbolehkan adalah berbohongnya saat kita berperang. Maksudnya? Jadi kalau ditanya, di mana orang yang saya kejar? Boleh berbohong ke sana untuk menyembunyikan dari musuh saat berperang. Oh, oke. Itu diperbolehkan. Baik. Tapi kalau urusan pinjam meminjam, kayaknya jangan deh ya. Ada yang punya hutang di sini nggak? Banyak. Ada yang punya hutang nggak? Mau tahu nggak caranya hutangnya lunas? Gimana caranya Ustaz? Bayar. Oke. Oke Mala terima kasih. Oke. Cukup ya. Oke. Cukup? Masalah lu banyak. Belum. Oke. Tes. Gue tahu masalahnya apa. Iya. Pak Ustadz, Iya. saya mau nanya. Boleh. Kalau lagi bukber nih kita terus ketemu kan sama teman-teman sekolah gitu. Sekalian reunian. Nah kalau kita ketemu mantan. dan ternyata mantan kita itu lebih cakep. Sekarang lebih cakep. Itu dosa nggak sih Pak Ustadz kalau kita minta lagi nomor handphone? Dan abis itu kita sering chattingan, padahal kita udah punya pasangan. Nah. Gimana tuh Pak Ustadz? Ini gimana nih? Ini sering terjadi nih Pak Ustadz. Ini hati-hati ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah lo. Buanglah mantan pada temannya. Tempatnya juga dong Pak Ustadz. Jadi menurut saya mantan itu alumni yang bisa bertemu lagi. Iya. Wow. Tapi biarkan mantan pergi dengan sendirinya. Di hati ini sudah ada orang lain. Iya. Cukuplah setia dengan yang ada, jangan pernah mencari yang tidak ada. Iya. Makanya kalau saya berbuka bukan dengan yang manis, saya berbuka dengan yang setia. Iya. Karena yang manis belum tentu setia. Betul banget. Tapi setia pasti manis. Manis. Oke, terima kasih Ustadz Hilman. Nanti kita kasih kesempatan lagi untuk pertanyaannya ya. Sama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Festival Antv Ramadan.